Marilah kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, segala puji dan syukur kami persembahkan hanya kepada Tuhan atas segala berkat dan karunia yang telah Tuhan berikan kepada kami masing-masing. Pada saat ini Tuhan, kami mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu. Terimalah doa dan permohonan kami ini yang kami sampaikan hanya melalui anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan seluruh jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini, Selasa tanggal 25 Januari 2022, sebagaimana yang tertulis di dalam 1 Korin pasal kedua ayat kelima. Supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Di dalam bahasa Batak dikatakan, asa marujahan hapor siaun muna di hagogo oni debata unang di habisuhon ni jolma. Demikian firman Tuhan. Melalui ayat ini kita mengambil topik Allah adalah kekuatan kita. Bapak, Ibu, dan seluruh jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada jemaat Korintus ada dua jenis pandangan yang menganggap salib adalah suatu kebodohan. Pertama, pandangan Yunani. Mereka sangat edusentris dengan mengandalkan filsafat sehingga mereka tidak percaya jika Kristus yang tersalib itu bangkit. Kedua, Yahudi yang mengutamakan kuasa Allah tidak percaya jika Mesias dianggap sebagai Mesias mati disalib. Sebab menurut mereka, Mesias itu kuat, tangguh, dan perkasa. Paulus melihat bahwa jemaat Korintus masih dipengaruhi pandangan-pandangan tersebut. Hal inilah dibereskan oleh Paulus. Karena itu Paulus mengingatkan beberapa hal kepada jemaat Korintus. Pertama, bahwa pemberitaan salib, kematian, dan kebangkitan Kristus adalah pusat pemberitaan Injil. Kedua, bahwa untuk orang dimungkinkan mengenal Allah, haruslah melalui pemberitaan Injil. Ketiga, di dalam pemberitaan Injil, maka manusia akan menemukan kekuatan Allah yang sungguh nyata, mengalahkan dosa dan maut, serta mengaruniakan hidup yang kekal bagi orang percaya. Salahkah memakai logika memahami keberadaan Kristus? Tidak. Sebab logika itu merupakan pemberiannya kepada setiap kita, agar setiap manusia mampu berpikir kritis bahkan dalam menggali dan memahami isi Alkitab yang merupakan pedoman hidup kita, membutuhkan pemikiran yang kritis. Aku berpikir membuktikan Tuhan itu ada. Hal ini juga diperintahkan Tuhan kepada kita untuk mengasihi Tuhanmu dengan segenap hati dan pikiran. Nasihat Paulus ini juga diperuntukkan bagi kita orang-orang percaya masa kini. Sebab
Ada banyak pengajaran yang mencoba melencengkan pusat iman kita bukan kepada Kristus. Seperti halnya jemaat Korintus. Kita pun harus menghayati salib Kristus secara sungguh melalui firman Tuhan dan pencerahan Roh Kudus. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu. Berkatilah firman-Mu Tuhan, supaya menjadi pegangan di dalam hidup kami. Tuhan telah mengajarkan kepada kami bahwa hanya melalui iman kami akan memperoleh hikmat dan kekuatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami, berkatilah seluruh aktivitas kami di dalam satu hari ini. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita. Amin. Selamat beraktivitas bagi kita semua. Tuhan memberkati.